Halo, perkenalkan saya Delvina Rebecca dari kelas 11 IPS dan pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai uji penguasaan materi APBN dan APBD. Tiga fungsi APBN yaitu ada fungsi otorisasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi otorisasi artinya anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja tahun yang bersangkutan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kemudian ada fungsi distribusi yang artinya kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sedangkan fungsi stabilisasi artinya anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat tiga sumber penerimaan negara. Yang pertama adalah penerimaan perpajakan, yaitu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri seperti PPh, PPN, PBB, dan lain sebagainya, serta pendapatan pajak perdagangan internasional seperti bea masuk dan bea keluar. Yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak atau disingkat PNBP, yaitu semua penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Yang ketiga adalah penerimaan hibah, yaitu semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga dari pemberi hibah yang sifatnya tak mengikat dan tak perlu dibayarkan kembali, baik dari dalam maupun luar negeri. Tiga dampak APBN bagi perekonomian negara adalah: yang pertama, dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi dan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi. Yang ketiga, peningkatan hasil produksi dan tabungan masyarakat sehingga investasi meningkat. Lalu semakin banyak pula barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat. Pandemi COVID-19 memberikan efek domino secara multi aspek termasuk kesehatan, sosial, dan ekonomi, terutama pada memburuknya keadaan keuangan dan melebarnya defisit APBN akibat penurunan aktivitas perekonomian, penerimaan negara dari sisi pajak, bea cukai, dan PNBP, serta meningkatnya belanja untuk menahan kondisi masyarakat dan perekonomian yang mengalami syok luar biasa, penyelamatan kesehatan, pemulihan perekonomian masyarakat terdampak, dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Penerimaan negara pada tahun 2020 sendiri mengalami kontraksi sangat dalam, sementara belanja meningkat sangat tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diperkirakan defisit batas maksimal adalah 3% dari PDB. Namun, pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan COVID-19, paling lama sampai tahun anggaran 2022. Dari realisasi pendapatan dan belanja, defisit APBN pada tahun 2020 mencapai 947,6 triliun rupiah atau sebesar 6,01% dari PDB. Namun, pelebaran defisit tersebut dinilai masih cukup terkendali karena APBN merupakan instrumen countercyclical sehingga sifatnya ekspansif saat terjadi penurunan perekonomian. Memasuki tahun 2021, APBN dirancang dengan defisit 5,7% dari PDB. Defisit tersebut semakin mengecil seiring dengan langkah konsolidasi fiskal yang diambil oleh pemerintah. Sehingga dalam merancang APBN tahun 2022, pemerintah dan DPR sepakat dengan defisit sebesar 4,85% sebelum kembali ke bawah 3% pada tahun 2023. Secara makro, langkah yang diambil pemerintah untuk selalu menjaga kestabilan APBN adalah:
Yang pertama, memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan non-utang seperti saldo anggaran lebih, dana abadi pemerintah, dan dana dari Badan Layanan Umum, serta sumber-sumber pembiayaan utang seperti penerbitan surat berharga negara melalui pasar yang terdiri dari surat utang negara konvensional dan surat berharga syariah negara. Yang kedua adalah mencari sumber pembiayaan yang paling aman dengan biaya paling kecil sebelum mengambil sumber lain yang memiliki biaya dan resiko lebih tinggi. Yang ketiga adalah mengupayakan keberlangsungan fiskal dalam jangka menengah agar APBN tetap sehat dan terjaga. Yang terakhir atau yang keempat adalah mengambil langkah konsolidasi fiskal seperti optimalisasi penerimaan negara, perbaikan dari sisi belanja, serta inovasi pembiayaan.